Oh, tinggal di situ, Mas. Berani, Mas? Ya, ada pertanyaan itu yang gue heran. Loh, kok dia nanya berani? Emang kenapa, Pak? Enggak apa-apa, Mas. Saya kan nanya aja, gitu. Gue tutup pintu, gue jalan ke kamar, ketok lagi. Tok, tok, tok. Gue belum nyampe ke kasur gue itu. Belum nyampe gue ke kasur. Merinding, iya merinding. Karena pas gue buka sebelumnya kan gak ada orang ya. Gue duduk lagi, gak nyampe 15 menit, ketokan lagi. Tok, tok, tok. Di situ gue gak mau buka pintu, Bang. Oh iya, karena lu udah tahu. Iya. Setiap lu buka kosong. Iya. Tapi gue ngintip dari ordeng bukan yang di samping pintu, yang di sebelah sininya nih. Di situ yang baru bener-bener gue lihat. Astagfirullahalazim dalam hati gue. Yang gue lihat apaan? Deng. Merindingan gue. Yang gue lihat bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Halo sahabat lonceng, apa kabar? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Dan kalian yang ngeklik video ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan-urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini nih, gue udah kedatangan satu narasumber. Narasumber gue kali ini ya seorang konten kreator horor dari channel Narasi Misteri. Udah ada di sebelah gua, orangnya langsung aja nih kita kenalan, Bang Randy. Halo Bang Gilang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, mantap. Kali ini lu katanya tadi mau nyeritain tentang kontrakan ya Bang ya? Itu ringkasannya gimana tuh Bang? Nah jadi kan di awal-awal gua kerja, itu gua kerja di daerah Cikarang tuh. Tahun 2012. Nah, gue kan tinggal aslinya di Romangun. Nah, karena gue tinggal di kerja di Cikarang, jadinya mau nggak mau gue ngontrak di daerah sana. Itu rumah kontrakannya rumah kontrakan petak kah atau rumah satu gitu? Rumah satu dapetnya. Oh, jadi lu ngontrak satu rumah gitu ya? Oke. Nah, bagi kalian nih yang penasaran sama channel Narasi Misteri, channel Bang Randy, bisa langsung mampir ke channelnya Narasi Misteri. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi dan bakal gue munculin di layar ya. Dan juga gue di situ kemarin udah bercerita juga di channel Narasi Misteri. Yang pastinya cerita gue kali ini belum pernah gue ceritakan di channel manapun. Jadi buruan langsung mampir ke channelnya Bang Randy Narasi Misteri. Di situ bakal ada cerita gue yang belum gue ceritain di manapun juga. Oke Kak, kira-kira ini gue lihat di kolom komentar banyak banget yang terganggu sama iklan-iklan di YouTube. Nah, bagi kalian yang terganggu sama iklan-iklan di YouTube, kalian bisa langsung skip aja iklannya, jangan ditonton iklannya. Dan kalian juga bisa langsung mampir ke Spotify kita di Lonceng Misteri. Nanti linknya juga bakal ada di deskripsi. Di situ udah nggak bakal ada iklan-iklan lagi ya. Nah, udah deh, usah lama-lama lagi nih, usah banyak basa-basi. Langsung kita mulai aja ceritanya. Awalnya gue tinggal di Cikarang itu karena gue dapet kerja di sana tuh Bang. Dapat kerja di sana ya? Gue dapet kerja di Cikarang, terus karena rumah gue kan jauh nih, rumah gue di Romangun. Nah, di saat interview pertama, gue mencoba perjalanan ke sana, itu naik motor udah jelas 2 jam tuh. Iyalah, jauh-jauh. Ke Romangun, Cikarang. Nah, akhirnya gue balik tuh dari interview pertama. Di saat interview kedua, gue datang lagi ke sana tuh. Nah, di interview kedua udah jelas gue diterima di satu perusahaan itu. Oke. Di Cikarang. Nah, tapi di perjalanan gue berpikir di saat gue keterima di sini nih, ini nggak bisa nih buat gue pulang pergi dari Rawamangun ke Cikarang setiap harinya. Soalnya itu bakal capek berangkat pagi pulang malam kan. Patah sih pinggang lu ya. Nah akhirnya setelah gue balik dari interview dan di interview kedua gue jelas keterima di sana, gue langsung deh tuh nyari kontrakan di daerah sana.
Nah, gue muter-muter deh tuh. Jadi gue interview itu sekitar jam 9 pagi. Di jam 12 itu gue udah kelar dan gue udah mulai deh tuh nyari-nyari kontrakan tuh. Nah, lumayan jauh tuh gue muter-muter. Karena itu kan kawasan industri ya. Iya. Di Cikarang situ. Nah, akhirnya gue keluar kawasan. Nah, gue muter-muter itu buat nyari kontrakan di mana nih yang dapat dan harganya masuk. Nah, gitu. Awalnya sebenarnya gue kepikirannya nyari kosan. Karena kalau kosan udah pasti kan tempat harganya lebih murah Iya, kan. bener, lebih ekonomis. Nah, gue muter-muter nggak ketemu deh. Mungkin karena gue awam ya, gue nggak tahu daerah. Terus gue muter-muter sendiri aja. Dan gue nggak nyari online juga gitu. Ya udah, akhirnya nggak ketemu tuh perjalanan gue nyari kontrakan dari kelar jam 12 sampai jam 3 gue muter-muter udah panas doang kan tuh. Akhirnya gue break masih di daerah Cikarang situ juga yang luar dari kawasan. Nah, gue mampir makan bakso di daerah sekitar situ. Nah, di saat gue makan bakso gue nanya sama bapak-bapak baksonya, "Pak, di sini ada kontrakan gak sih?" gitu. Ini tukang bakso keliling nih. Iya. Nah, soalnya kenapa gue nanya? Karena dia keliling, harusnya dia tahu nih mana rumah-rumah yang dikontrakin. Oh iya, benar. Nah, diarahin lah di daerah yang nggak jauh dari tempat gue makan bakso itu tuh. Nah, gue coba samperin daerahnya. Rumahnya sih menurut gue nggak dibilang serem, enggak. Cuman emang tetangganya masih jauh-jauh rumahnya. Bukan rumah yang rapet-rapet kayak gitu. Iya. Nah, gue tanya tuh sama orang daerah situ yang punya rumahnya. Nah, gue ngetok rumah tetangga. Dikasihlah nomor telepon si yang punya rumahnya. Nah, punya rumahnya namanya Pak Bar waktu itu. Ini namanya gue samarin aja ya. Oke. Nah, gue telepon dia tuh si yang punya rumahnya nih. Nah, yang dikontrakin ini ternyata rumah yang ada ruang tamu, ada kamar. Jadi nggak yang kosan gue dapet. Akhirnya gue dapet kontrakan. Ada 1 kamar, ada ruang tamu, ada 1 kamar mandi. Iya, layak ke rumah satu aja kan buat tinggal. Itu kira-kira tipe berapa tuh rumah itu? Kalau tipe gue nggak paham ya, mungkin kayak tipe 2160 kali ya. 2 kamar ya berarti? Satu kamar gue. Oh, Satu kamar mandi, 1 dapur gitu. Nah, jadi pas ini kalau gue jabarin bentukannya, ini ruang tamu, ini kamar sebelahnya, belakangnya langsung dapur. Nah, satu sini, ini kamar mandinya. Nah, udah segitu aja. Tapi ada 1 pintu belakang yang itu ke halaman belakang. Oke. Nah, tapi sebelumnya pas gue telepon si bapaknya, tuh harganya masuk tuh buat gue. Ya nggak apa-apa dah, lebih mahal dikit dari kosan, tapi gue dapetnya lebih gede di saat kayak keluarga gue mau main ke sini karena gue jarang pulang. Ini bisa jadi tempat singgah mereka. Benar. Gitu. Nah, akhirnya bapaknya datang deh tuh. Bapak datang, gue ngobrol-ngobrol dengan lihat-lihat rumahnya. Nah, satu pertanyaan gue belakangnya itu kebon. Soalnya ini kan rumah jarang-jarang nih, nggak yang rumah nempel. Nah, sebelah kirinya kebon, belakangnya masih kebon. Gitu. Nah, ya udah karena gue oke, rumahnya juga oke, yang menurut gue juga biasa aja. Akhirnya gue dealin deh tuh. Di awal bulan di saat gue mulai kerja, nah di situ gue dateng sambil nyicil-nyicil. Jadi gue langsung bawa barang-barang gue kebutuhan di saat hari pertama gue kerja gitu. Tapi di sana udah disiapin kasur sama lemari doang 1. Oh, jadi kosongan tapi ada kasur sama lemari. Iya, di kamarnya ada kasur sama lemari. Tapi sisanya masih plong. Iya, pasti. Nah, akhirnya gue cicil deh tuh. Awal-awal gue tinggal di sana, itu sama sekali nggak ada masalah nih. 3 hari pertama gue tinggal di sana nggak ada masalah. Cuman pas di hari keempat gue tinggal di sana, itu gue mulai merasa nggak tahu kenapa, gue gelisah aja tuh. Mau tidur gelisah, tiba-tiba hawanya anget. Padahal 3 hari pertama itu nggak ada apa-apa.
sama sekali nggak masalah, nyaman rumahnya gitu. Tapi emang gue nggak pernah ke halaman belakang. Soalnya kan gue pulang kerja, gue langsung tidur di kamar. Jadi gue nggak ada urusan ke belakang bersih-bersih atau apa. Gue nggak ada tuh ke belakang tuh. Iya. Nah ke samping juga nggak ada. Jadi ya udah agenda gue tiap hari cuman pulang kamar gitu. Sambil nyicil-nyicil barang-barang tuh. Nah jadi di saat gue pulang pergi itu, gue berangkat dari situ, pulangnya gue balik ke Romangun dulu. Yaudah itu cicil aja tuh. Jadi gak apa-apa deh capek di awal, karena kalau gue harus pakai mobil box dan lain-lain mahal juga kan. Iya benar sih. Nah jadi ya udah gue bela-belain bolak-balik. Zaman itu belum ada kayak aplikasi-aplikasi sekarang ya, yang murah-murah gitu ya, kayak kemudian delivery apa GoBox segala macam. Belum ada ya zaman Belum itu. ada di tahun 2012. Iya, belum ada. Aplikasi Gojek juga masih belum hype. Iya, belum ada lah pokoknya aplikasi yang buat ini. Setahu gue sih ya, tapi nggak tahu mungkin. Nah, di hari keempat gue tinggal di sana, yang gue bilang gelisah itu, tuh gue sama sekali nggak bisa tidur tuh. Ya udah di situ gue, mungkin iseng kali ya, ya udah. Gue kerja dengan nggak bisa tidur. Gue udah cuman main HP aja udah kerjaan gue. Besokannya gue berangkat kerja, pulangnya gue balik lagi ke Jakarta, nyicil barang-barang juga tuh. Nah jadi emang karena capek juga kali ya. Nah gue begitu jalan 5 hari sampai seminggu. Nah gue pulang pergi tuh 10 hari. Nah gue 10 hari pulang pergi Jakarta Cikarang tuh. Jadi lu belum tidur di situ? Udah tidur di situ. Jadi malam gue balik ke Jakarta jam 5. Nyampe jam 7, jam 10 gue balik gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, entah 2 mingguan kali ya. 2 mingguan gue ngerasa kayak nih kok hawa gue di rumah ini kok makin gak enak gitu. Tidur gue gelisah. Nah, satu ketika si pintu rumah gue nih, pintu depannya, kan gue kamar sebelahan nih. Ada yang ngetok bang. Tok. Itu kejadian itu masih jam 12 malam. Di saat gue yang belum lama dari nyampe rumah, tumben-tumbenan nih. Orang gue masih belum kenal tetangga, yang gue tahu cuma tetangga yang di saat gue nanya telepon, nomor telepon yang punya rumah. Iya benar. Siapa ya? Nggak gue gubris tuh. Habis itu ya gue biarin aja itu. Gue biarin. Ya namanya sendirian, tinggal di situ, ya gue biarin dulu deh. Kalau emang orang ngetok lagi kok. Nggak ngetok lagi bang. Nggak ngetok lagi. Ya udah gue biarin. Nggak ngetok lagi. Ya udah gue biarin. Besokannya begitu lagi bang. Jam 12 malam, di jam yang sama jam 12 malam ngetok lagi. Tok. Ih, siapa nih? Kemarin ngetok, sekarang ngetok. Tunggu deh. Pikiran gue masih kayak kemarin kali ini. Iya. Masih, kalau emang orang bertamu atau mau nanya atau apa, kenapa jam segini, dan kalau emang dia butuh nanya ke gue pasti ngetok lagi. Iya. Ya kan? Nah, ya udah gue biarin lagi. Nggak ngetok lagi. Akhirnya ujung-ujung gue tidur. Besokannya begitu lagi. Tok. Gue buka deh nih. Nggak ada orang. Padahal dari kamar gue ke itu pintu, jaraknya kan nggak jauh ya. Iya. Bang, kok nggak ada orang nih? Tadi ngetoknya sama di jam yang sama gitu. Padahal sebelumnya kan 10 hari gue tinggal di situ nggak ada tuh. Ya anjing, siapa nih dalam hati gue kan? Apa iya gue diisengin orang di mari karena gue orang baru gitu? Ya udah, gue tutup pintu, gue jalan ke kamar, ketok lagi, tok. Gue belum nyampe ke kasur gue itu, kasur. Merinding, karena pas gue buka sebelumnya kan nggak ada orang ya. Iya benar. Gue balik lagi ke depan, buka pintu, kagak ada orang. Pas buka pintu pun itu ngeplong ya, nggak ada apa-apa ya? Ngeplong. Kan kebun gitu kan, nggak ada space buat orang kayak iseng langsung ngumpet gitu, nggak bisa kan? Nggak bisa, karena sebelah kanan kiri gue itu kan kebun. Iya, benar. Nah jadi
bentuknya itu, ini rumah gue nih, ini depan juga rumah nih, tapi sama-sama pinggirannya kosong. Aneh banget. Gue mau gimana tengah malam ya sendirian ya? Ya udah, gue masuk lagi, gue tungguin aja, gue duduk di tengah tuh, gue tengah. Harapan gue kalau dia ngetok lagi, gue bisa buka langsung nih, gitu. Sejam gue duduk situ bang, kagak ada yang ngetok. Padahal sebelumnya yang gue baru nyampe ini ketok lagi. Gak ada nih ngetok. Ya udah gue kamar. Besokannya begitu lagi. Di jam yang sama, jam 12 malam, merinding gue anjing. Begitu lagi di jam yang sama. Dia ngetok, gue langsung lari ke depan lagi. Kagak ada. Gue nggak masuk kamar. Gue duduk kayak di malam sebelumnya. Lu udah mulai ngapalin ritmenya nih. Iya, maksud kayak masa gue emang tempat baru nih, masa gue disengin orang di sini. Toh kalau emang orang ngapain nih ngisengin dan selalu di jam yang sama gitu. Itu dia. Nah, gue duduk di situ, kagak ada yang ngetok bang. Gak ada yang ngetok. Tapi nggak lama ada suara sapu, orang nyapu. Sok. Di situ gue bilang dalam hati, ini orang bukan sih gitu. Udah jelas di situ gue berpikir, ini orang bukan sih gitu. Mau nggak mau, gue ngintip dong jadinya dong di ordeng. Ya nggak mungkin orang nyapu gue buka pintu. Yang ada misalnya emang itu tetangga gue yang nyapu, gue jadinya harus basa-basi sama orang kan. Misalnya tetangga, gue ngintip kagak ada orang bang. Tapi suaranya kagak hilang. Buset. Suaranya itu di depan rumah gue. Serok. Ini belum nyampe 2 minggu ya. Belum nyampe 2 minggu, itu kan dari 10 hari gue di sana tuh. Belum nyampe 2 minggu tuh. Belum nyampe 20 hari. Belum nyampe 20 hari. Kok kagak ada orangnya nih. Gue balik lagi duduk. Duduk aja gue diem, main HP. Gue mau gimana nih? Masa gue mau cabut sih? Dalam hati gue gitu. Mau cabut juga jam segini, gue mau balik ke Rawamangun gimana nih? Ya udah. Suara yang kedua pas gue ngintip itu masih ada serok-seroknya, lama-lama hilang di saat gue duduk. Ya udah. Hilang, gue masuk kamar aja udah. Gitu kira-kira berapa menit suaranya bertahan? Nggak lama sebenarnya. Dari bunyi serok itu adalah 1 menit 2 menit. Dan gue memberanikan diri untuk gue buka. Di saat gue buka ordeng, kagak ada siapa-siapa. Itu paling semenit, kagak ada siapa-siapa. Gue ngeliatin, kan? Gue duduk, suaranya lama-lama hilang. Tapi emang kelihatan nggak ada sesuatu yang bergerak tuh ya? Kagak ada. Gila, kagak ada. Ya ampun. Nah, di situ gue bilang, apa iya orang, apa iya setan, gue bilang. Karena ya ini daerah jauh buat gue kan, dan gue nggak kenal siapa-siapa di situ, dan gue nggak bertegur sapa sama tetangga. Karena waktu gue di sana pendek, cuman buat pulang tidur selama awal gue tinggal ini. Yang gue tahu cuman orang tempat gue nanya nomor telepon doang masih. Nah ya udah, habis itu gue udah nggak bolak-balik ke Romangun ya. Jadi gue udah bisa pulang sore kan. Udah bisa pulang sore. Nah di saat pulang sore ya gue sengaja deh tuh, kalau gue keluar gue ngobrol sama orang, ya nyari temen lah di situ tuh. Entah gue makan, ngobrol-ngobrol sama tukang nasi goreng gitu-gitu. Kan gue coba sosialisasi tuh sama orang-orang yang ada di sana kan. Nah gue nanya-nanya, kayak gue makan nasi goreng, gue nanya. Dia nanya tinggal di mana, tinggal di rumah yang di sana pak, ujung. Gue bilang gitu. Oh tinggal di situ mas. Berani mas? Ya, ada pertanyaan itu yang gue heran. Loh, kok dia nanya berani? Emang kenapa pak? Enggak apa-apa mas, saya kan nanya aja gitu. Terus gue ya udah nggak ngegubris, dan gue nggak mau omongin apa yang gue alamin di situ. Ya udah gue simpen, gue pendem aja tuh pertanyaan, berani mas gitu. Nah di saat gue pulang, ketokannya pindah bang. Jam 12 malam ketokannya pindah, bukan di pintu depan,
tapi di pintu belakang. Iya ampun. Nggak sekencang di depan, tapi tok tok tok, anjing, ketokan lagi nih. Tapi kok di belakang, beda sama kemarin. Gue jarang-jarang buka-buka belakang kan. Gue coba beraniin diri buat buka belakang. Gue bener-bener kayak gimana sih, takut jadinya nggak bisa tidur. Ya udah penasarannya gue dengan apa yang terjadi di sekitar gitu. Kerjaan gue di sana cuma bisa main HP kalau di rumah. Karena nggak ada TV, nggak ada apa kan. Iya benar. Gue duduk lagi, nggak nyampe 15 menit, ketokan lagi. Tok, tok, Iya, tok. Allah. Di situ gue nggak mau buka pintu, Bang. Oh iya, karena lu udah tahu. Iya. Setiap lu buka kosong. Iya. Tapi gue ngintip dari ordeng bukan yang di samping pintu, yang di sebelah sininya nih. Di situ yang baru bener-bener gue lihat. Astagfirullahalazim dalam hati gue. Yang gue lihat apaan? Deng. Merindingan gue. Yang gue lihat bener-bener pocong, Bang. Pocong. Pakai jidat. Deng. Iya Deng. ampun. Deng. Gue ngintipnya dari sebelah sini. Yang gue lihat putihnya di gini. Di situ gue cuman astagfirullahalazim. Duduk gue, diem gue. Gak bisa ngapa-ngapain. Lama gue duduk situ diem. Gue nggak tahu gue mau lari kemana ini. Iya. Lemes ya, Bang. Merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang pertama kali gue lihat di situ. Coba lu bayangin gimana ada di depan dan bener-bener dek. Iya. Itu jidat, berarti yang kemarin gue buka tapi nggak kelihatan sama gue, apa ya dia masih depan mata gue apa gimana? Iya. Gue juga nggak bisa cabut dari sini, namanya gue baru mulai kerja. Iya. Nah, gue pulang tuh ke Romangun tuh. Gue ceritain apa yang gue lihat di situ. Gue pulang pergi ke Romangun ada kali seminggu. Lu cerita ke nyokap. Gue cerita ke orang rumah. Katanya, ya udah istighfar aja. Cuman bisa kayak gitu. Soalnya rumah udah gue bayar juga. Iya bener sih. Udah gue bayar per bulan lah, Pak? per bulan. Per bulan. Cuman orangnya minta 3 bulan. Awalnya minta 3 bulan. Gue bayarnya saya cuma bisa sebulan per bulan, Pak, gitu. Karena gue baru mulai kerja di sana. Tapi yang bikin gue penasaran ini, rumahnya itu bangunannya bangunan lama kah? Baru bangunan baru? Dibilang bangunan baru nggak bangunan baru, tapi udah tembok dan itu. Cuman bukan yang baru, bukan yang rapi banget dicat. Oh iya, yang bukan catnya masih fresh Iya, banget ya? enggak. Rumah udah pernah ditempatin juga, kosong aja. Gitu. Kebayang. Nah, di situ gue akhirnya nggak ngomong apa yang gue alamin. Gue ngajak temen gue buat nginep tuh. Oh, lu nyari temen buat Iya. jadi korban. Soalnya kayak gue udah bayar nih, belum habis sebulan juga. Kalau gue pindah, gue pulang pergi, terus gimana? Itu baru kejadian belum nyampe 20 hari. Iya. Nah, dari situ gue ngajak temen gue tuh. Iya. Gue ngajak temen gue, temen kantor gue yang di sana dia ngekos juga. Ya berharap ada orang tambahan, nggak ada lagi gangguan-gangguan. Biasanya gitu kan ya. Iya bener juga sih, masuk akal. Nginep tempat gue lah, gue bilang. Temenin gue. Kali-kali lo juga di tempat lo sendirian kan. Akhirnya Depris mau nih buat nemenin gue. Tapi gue nggak ngomongin case yang terjadi di gue. Iya, karena lu juga berharap dengan adanya temen di situ juga mudah-mudahan bisa aja kayak kali aja kok gua nggak sendiri, bisa aja hilang nih, gua nggak keganggu lagi kan. Kadang kayak gitu kan, ada harapan gua. Iya, kadang ada yang kayak gitu kan, kepikiran kita. Apa karena gua sendiri ya, gua jadi ngalamin kayak gini-gini ya kan. Iya bener. Soalnya masuk akal sih. Kayak ini rumah kontrakan nih harganya terjangkau banget. Ya kalau gue bisa tinggal di sini dan dengan kondisi ukuran yang segini, gue masih berharap yang kayak gitu-gitu hilang gitu harapan gue. Benar. Dan lagi juga lu mau ngebantu temen lu biar lebih murah aja gitu ya bayar kosnya ya. Kalau kontrak sama lu kan lebih irit gitu kan. Nah tapi di situ gue cuman ngajak buat dia nginep semalam. Oh, gue kira lu mau ngajak dia pindahan Enggak, gitu. belum.
Nah, di saat gue minta temenin sama dia, kagak ada tuh gangguan. Ini kan gue 3 hari pulang ke Rawamangun. Habis itu hari keempatnya itu gue ngajak dia buat nginep. Gak ada tuh gangguan tuh. Gak ada gangguan sama sekali. Gue bilang, gak ada nih. Berarti bener. Baru gue nawarin. Sama dia. Yaudah tinggal, tempat gue kan lebih lega nih daripada kosan lu. Pindah ke tempat gua aja dah, gitu gue bilang. Kontrakan harganya juga lebih murah, bagi 2 gitu. Iya benar. Mau lah dia. Malam kedua dia masih mau tuh. Ya udah gue nginep lagi deh malam ini. Tapi dia udah mengiyakan buat nanti kalau habis mau pindah ke tempat gua. Nunggu akhir bulan juga. Di hari kedua nggak ada apa-apa. Hari kedua dia nginep tempat gua, nggak ada apa-apa. Kayak yang gue inget kayak tempat baru pertama kali gue masukin ini rumah. Nah yang gue heran kenapa di saat ada temen gak kenapa-napa. Besokannya dia gak ikut gue karena udah 2 hari nginep tempat gue. Dia balik ke kosannya sendiri kan. Kontrakan sendiri lagi nih. Ya udah. Kontrakan sendiri lagi. Kejadian lagi bang. Diketok di pintu belakang sama. Dan ya udah gue gak mau buka sama sekali. Sama sekali gue gak mau buka. Di situ gue nggak mau ke pintu belakang, yaudah nggak di pikiran gue, cabut gitu. Gue cabut cuman bawa HP ke tukang nasi goreng depan. Karena cuman tempat itu yang bisa gue samperin di tengah malam. Gue mau lari kemana tengah malam? Tenangin diri. Tukang nasi gorengnya juga aneh ngelihat gue sambil datang ke situ tapi jalan cepet. Gue diam di situ, gue mesen nasi goreng tuh. Terus gue nanya-nanya kan, Pak, kemarin kenapa Bapak nanya ke saya tentang berani apa enggak gitu tinggal di rumah itu. Nah, dibukalah langsung tuh sama tukang nasi goreng. Dibukain langsung sama tukang nasi goreng ceritanya. Iya Mas, emang Mas ngalamin apa? Kemarin rumah saya digedor Pak, tapi yang gedor bukan orang, gue bilang. Yang gedor pocong, digedor pakai jidat. Iya Mas, iya Pak. Makanya ini saya kesini gara-gara tadi gedor lagi. Tapi gedor dari pintu belakang, kemarin saya ngeliat di pintu depan. Gue bilang. Akhirnya cerita tuh si tukang nasi goreng tuh. Tukang nasi gorengnya ngomong, iya Mas, sebenarnya orang yang tinggal di rumah itu dan yang digangguin cuman rumah itu. Orang yang tinggal di rumah situ, itu pasti digangguin dan gak ada yang bertahan lama. Dikasih tahu historinya sama tukang nasi goreng. Jadi si bapak yang punya kontrakan itu, dia pun gak tahu apa-apa. Cuman histori sebelumnya itu, si yang punya tanah ini beli dengan numbalin keluarganya. Dijelasin sama tukang nasi goreng. Nah itu udah sebenarnya udah rame di sini, cuman orang-orang nggak ada yang mau cerita sama orang yang menempatin rumah itu, gitu. Jadi bukan pemiliknya yang sekarang, dan pemiliknya sekarang pun gue nggak tahu dia tahu tahu cerita itu atau enggak gitu dari penghuni sebelumnya. Jadi pemilik tanah yang sebelumnya ngebeli si tanah rumah yang dibangun itu pakai tumbal keluarganya. Biar bisa dapat tanah itu dengan harga murah. Oh. Gitu. Nah, gue nggak tahu nih, entah tumbalnya gimana caranya, gue nggak ngerti itu. Tapi emang rumah itu jadinya selalu digangguin sama pocong yang ngetok-ngetok kepala gue tadi. Berarti ini ngetok pintu gue tadi. Berarti ini cerita udah dari mulut ke mulut ya? Udah dari mulut ke mulut di area situ. Cuman karena gue orang baru di sana, dianya orang-orang sana juga nggak ada yang mau ngomong dan nggak ada yang mau ngasih tahu gitu. Karena itu ya udah urusan yang punya rumah aja, namanya dikontrakin gitu. Dan pantesan di awal pertama kali gue nanya nomor telepon, orangnya ngeliatin gue kayak aneh gitu. Gue mau ngontrak di sana gitu. Maksudnya apa? Mungkin karena orang baru kali atau apa. Pikiran gue cuman itu. Akhirnya kasih tahu sama si bapak itu, si yang punya tanah ini ngebeli tanah ini murah banget dan dijualnya jauh lebih mahal, ngikutin harga pasaran itu karena numbalin keluarganya.
gitu. Nah yang sampai sekarang ngetok-ngetokin rumah itu pakai jidat, nah itu tumbal keluarganya yang dikorbanin sama si bapak yang punya tanah itu gitu. Dari malam itu gua nggak balik tuh. Ya udah gue, Pak saya numpang di sini dulu aja Pak. Sampai bapaknya tutup sebelum subuh. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. Ada matahari. Udah mulai ada orang ajan, mulai ada matahari. Baru deh tuh gue pulang tuh. Pulang, ngambil barang-barang gue apa yang bisa gue bawa. Langsung bawa motor pulang, nggak gawe gue. Gila sih, sampai segitunya. Sampai segitunya. Tapi emang kadang kejadian-kejadian yang udah berulang itu tuh emang kayak udah apa ya, kayak anjir gini lagi. Soalnya dulu yang cerita di kontrakan gue dulu yang tergantung, itu juga gue sering kayak diketok gitu setiap hari. Itu hampir setiap hari gue diketok, setiap malam. Tapi itu nggak malam aja, bisa kadang sore kalau lagi ada libur dan saat masih siang. Iya, siang juga. Malah gue kan lagi biasa nyantai di kasur. Tok. Tuh gue buka jendela, soalnya si jendelanya di sebelah kanan gue, jadi gue tinggal gue tarik dong hordengnya, tinggal gue gini. Nggak ada, sama. Dan itu berulang. Jadi kayak lu tadi, kayak ada suara lagi, ya gue udah nggak mau ngegubris, udah biasa aja. Ya tok lagi dah. Gitu doang udah. Berarti fenomena diketok dan dilihat gak ada itu emang ya lumayan sering dialamin ya. Dan itu emang bener-bener ya udah, kayak kalau udah sering kayak berulang-ulang gitu juga kita juga jadi males. Kayak anjir ketok lagi nih. Iya. Takutnya ketika yang ngetok orang beneran, kasihan kan. Iya, di saat baikin. Kita siap-siap mau ngapain gitu. Biasanya ada suara manggil kan, woi apa gimana, Assalamualaikum lah. Kalau temen woi gitu kan. Ya biasanya kalau yang nggak ada suaranya itu yang aneh sih. Dan kejadian itu selalu berulang di jam 12 malam. Jam 12 malam yang nggak masuk akal. Jamnya nggak berubah di jam segitu. Itu yang bikin ngeri. Ada jamnya. Jadi nggak random. Dan yang bikin gua nggak bisa tidur sampai jam 12 malam, ya kejadian itu yang berulang. Jadi gua mau tidur, gue tidur. Tapi ntar diketok lagi gimana nih? Gue mau tidur. Tapi ketok lagi. Dan bener diketok gitu. Pernah nggak lo nyobain, mau jam 12 nih, coba semua pintu lo buka. Jadi kalau gue jadi lo mungkin gue bakal berpikiran kayak gitu. Enggak. Udah mau jam 12 nih, udah nggak usah ditutup pintunya, mampus lo mau ngetok apa lo, ayo. Bang, kalau gue nggak seberani itu ya. Nggak seberani itu gue. Karena dengan diketok aja gue udah merinding yang sendirian. Yang ya kalau kepikiran dibuka, yang diketok bukan pintu depan gimana? Pintu kamar? Pintu kamar. Gue mau kemana? Itu dia sih, ngeri juga. Gila. Itu gue nggak seberani itu tuh. Gila. Kalau yang diketok pintu kamar pas gue buka, kestun gue nggak bisa kemana-mana sendirian kan. Dan nggak ada kepikiran gue buat ngebuka atau gue duduk di depan jam 12 malam, nggak seberani itu gue. Dan harusnya gue awalnya nggak sepenakut itu. Cuman itu pertama kali gue ngerasain dan ngelihat hal-hal yang kayak gini. Gitu. Ya pasti ngedown sih. Oke, berarti dari cerita lo ini Bang, temen lo berarti nggak jadi ya? Nggak jadi karena di saat belum habis kosannya dia yang tadinya mau pindah ke tempat gua, kejadian ini udah dikasih tahu, fenomenanya juga kasih tahu nih sama si tukang nasi goreng. Itu pun belum genep di 30 hari gue tinggal di sana. Akhirnya ya udah gue nggak jadi tinggal di sana. Berarti lu total itu berapa lama lu tinggal situ? 30 hari kurang 2 hari paling. Habis itu lu pindah tuh. Habis itu ya udah pindah. Gila sih. Ya niat hati ngebelain duit ya, malah jadi ngebelain duit biar ya sayang nih gitu. Padahal itu harganya juga lumayan. Berapa sih waktu itu, boleh tahu nggak, Bu? Gue dapet kontrakan itu harganya harga kosan, Bang. Yang sekitar berapa? 1 jutaan? Nggak nyampe. Hah? Di Cikarang nggak nyampe. Murah banget. Murah. Karena itu kan masih, apalagi ya tempat gue yang pinggirannya masih kebon. Iya.
Mungkin kalau kita tahu kayak di Cikarang kan ada rumah-rumah yang pemukiman klaster gitu Iya. atau komplek-komplek apa ya namanya ya? Komplek BTN lah gitu istilahnya. Nah, gue nggak tinggal di perumahan komplek BTN itu. Iya, lu kayak di kaflingan gitu ya. Gila murah banget. Satu rumah Nggak nyampe 1 juta. Nggak nyampe 1 juta. Gua aja ngontrak di Bintaro kemarin, ngekos 1 kamar kecil 1 juta lebih. Bintaro, Bang. Gila. Mall aja cuman 1 di sana, Bang, yang gue tahu. Namanya Cikarang. Zaman dulu ya pada saat itu ya. Iya. 2012. Sampai sekarang juga masih itu juga mallnya di Cikarang. Sekarang nggak tahu deh, gue belum tahu lagi. Di Cikarang cuma ada 1 mall gede yang dari zaman dulu terkenal. SKC itu? Bukan? Bukan, Lipo. Oh, Lipo. Iya, Lipo Mall. Lipo Mall Cikarang. Udah itu doang kan mall di sana. Gitu. Gitu. Tapi lu nggak jauh dari Lipo itu? Jauh, Pak? Naik motor sekitar setengah jam lah. Oh, dari Lipo setengah jam. Nah, kantor gua nih, tempat gua kerja, kawasannya nggak nyampe 5 menit dari Lipo. Kalau kawasan nggak apa-apa mungkin ya disebut karena kan nggak ada hubungan. Berarti lu waktu itu di kawasan IMM 2100 apa di Enggak, di Delta Japabeka? Silicon 1. Silicon. Jadi kalau jalan utamanya nih lurusan Lipo Cikarang, Iya. itu kan tembusannya ke Delta Silicon gitu, perempatan gede itu kan. Gitu. Egypt gampangnya. Gitu. Situ. Tahu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Randy dari Narasi Misteri. Gimana menurut kalian ceritanya? Kalian bisa banget langsung tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kalian nih yang masih penasaran sama ceritanya Bang Randy ini, bisa langsung tanya sendiri ke Bang Randy-nya nih. IG-nya di mana di Bang? IG gua di Randy Mulya, RANDYMULIA. Oke, nanti bakal linknya gue taruh ya di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung tanya aja. Dan kalian jangan lupa nih, kalian mampir ke channel Narasi Misteri karena bakal ada gue di situ bercerita juga tentang cerita yang belum pernah gue ceritakan di channel manapun. Langsung aja mampir ya. Habis dari sini langsung gas. Oke nih Bang Randy, thank you banget nih udah main ke Lonceng Misteri nih, gila. Siap, makasih banyak Bang Gilang udah mau ngajak gue juga bercerita di Lonceng Misteri nih. Gila ceritanya ya sederhana tapi menyeramkan. Yang begini-begini nih, padet. Buat sahabat lonceng yang ingin jadi narasumber di channel Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Pakai ya, kalian bisa langsung DM aja cerita kalian di situ. Oke, akhir kata, gue Gilang Haditya izin pamit. Bang Randy juga izin pamit. Dadah!